Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bab baru ya, yang secara umum saudara sudah mengenali ya, terkait dengan teorema Bayes yang pernah saya jelaskan di bab conditional probability atau probabilitas bersyarat. Nah, pada kesempatan hari ini saya nanti akan menjelaskan perhitungan terkait dengan aplikasi dari teorema Naive Bayes, khususnya menggunakan metode Naive Bayes ya. Bagaimana nanti step by step dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan Naive Bayes yang banyak digunakan dalam proses classification atau klasifikasi. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan nanti tentu saja ada yang terkait dengan konsep dasarnya, dasar-dasar probabilitas, nanti ada contoh-contoh soal seperti biasanya yang nanti akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan dasar-dasar dari teorema Bayes ya, khususnya yang sudah pernah saya jelaskan di probabilitas bersyarat bahwa biasanya disimpulkan menggunakan sebuah simbol conditional probability ya, yang mana teorema Bayes itu ada jika, ada maka. Nah, penerapan dari teorema Bayes ini itu banyak diterapkan terkhusus dalam proses klasifikasi ya. Nah, secara umum itu ada beberapa metode yang digunakan dalam proses klasifikasi. Ada metode langsung atau bisa menggunakan metode KNN ya, nearest neighborhood ya, pohon keputusan, decision tree, perceptron itu termasuk dengan jaringan saraf turunan atau neural network. Kemudian ada SVM atau super vector machine. Kemudian ada lagi penyelesaian masalah terkait dengan klasifikasi, itu adalah model probabilitas dalam kelas, yaitu menggunakan perseptron ya, dengan ditambahkan dengan cross entropy ya, itu bisa nanti diterapkan. Nah, pada poin yang terpenting pada hari ini itu ada poin di poin C, yaitu membuat model probabilitas di setiap kelas ya. Ada Naive Bayes ya, salah satu metodenya, yang mana nanti akan membangun sebuah model berdasarkan classifier ya. Nah, kalau kita lihat di sini A dan B itu termasuk klasifikasi diskriminan disebutnya ya. C itu adalah klasifikasi generatif ya, membangun sebuah model, dan B sama C adalah disebut juga dengan klasifikasi probabilitas karena Naive Bayes itu ada kaitannya dengan probabilitas. Yang pernah saya singgung tadi termasuk dalam probabilitas bersyarat atau kondisional, bahwa Naive Bayes itu ada beberapa komponen, yaitu probabilitas prior ya, yang mana disimbolkan dengan Px ya atau Pc kalau kita lihat di slide ya. Kemudian probabilitas kondisional, tentu saja simbolnya itu adalah ada jika maka ya. Kalau kita lihat di probabilitas kondisional itu kan selalu ciri khasnya adalah A, B ya. Jika B maka A ya, cara membacanya. Kemudian ada lagi probabilitas join. Nah, maksud dari probabilitas join itu disimbolkan menggunakan koma. Kalau kita lihat di slide, dia akan menggunakan koma, yaitu P X1, X2. Nah, di mana X1, X2 ini saling terkait, di mana rumusnya adalah X2 ya, conditional probability dikali X1. Tergantung dari posisi conditional probability-nya. Kalau ini X1, maka dikalinya X1. Atau rumusnya bisa saja juga dengan X1, X2, karena di sini kondisinya adalah X2, maka dikalinya adalah pengalinya adalah X2. Ya. Nah, kalau dalam proses perhitungan conditional probability itu dia independen, ya, artinya X2, X1-nya ini misalkan independen, maka ini bisa menjadi perkalian ya, dikalikan seperti yang dulu pernah saya jelaskan di kondisional bersyarat, kapan waktunya independen ya, kapan waktunya dependen. Oke, di dalam aturan Bayes ya, seperti yang saudara
sudah pelajari di bab sebelumnya, bahwa rumusan dari aturan Bayes, ya, yang mana itu bisa saya simpulkan seperti yang ada di slide, ya, Cx, ya. Nah, ini dirumuskan dengan Xc, ya, dikali dengan Pc probabilitas dibagi dengan pembaginya adalah Px. Nah, ini Px ini kan bisa diprogram lagi apa? Dulu namanya jumlahan dari apa? X C1-nya dikali P C1-nya misalkan ya, tergantung CI saja. Jadi nanti ditambah tergantung kondisinya, plus 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 gitu ya. Seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Nah, di dalam Naive Bayes itu bagian PXC di sini ini disebut juga dengan likelihood. Sedangkan prior di sini disebut juga dengan ini. Atau simbol probabilitas X di sini itu disebut juga dengan evidence, ya. Itu istilah-istilahnya. Nah, kita langsung saja ke dalam soal, ya. Jadi di sini misalkan diketahui 2 buah dadu akan dilempar, kejadian A adalah dadu pertama akan muncul angka 3, ya. Jadi di sini A itu adalah kondisi dadu pertama muncul angka 3. Sedangkan B di sini itu adalah dadu kedua, ya, muncul angka 1. Kemudian C di sini adalah jumlah kedua dadu bernilai 8. Oke, kita hitung satu persatu sesuai dengan prinsip probabilitas, ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di bab awal dulu sampai yang conditional probability. Sampai yang ini nanti kita akan menghitung juga PA, B-nya atau juga probabilitas join-nya, ya. Oke, kita mulai dulu dari menghitung probabilitas dari PA-nya. Nah, probabilitas dari PA artinya probabilitas dadu pertama muncul angka 3, ya. Nah, dadu pertama itu muncul angka 3. Nah, berapa saja kira-kira ketika saya melempar itu munculnya angka 3. Kalau saya melempar 2 dadu, ya. Saya melempar 2 dadu, tapi yang munculnya angka 3 itu ada berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya list, ya, kan bisa dadu pertama 3, dadu berikutnya 1. 3, dadu keduanya 2. 3, dadu 3. Keduanya 3, 4. 3, 5. 3, 6. Stop, karena dadu kedua kan cuma sampai 6, ya. Jadi, saya melihat berapa jumlahnya, banyaknya. Kalau ini kan rumusnya kan NA per NS dari semestanya. Nah, semestanya itu kan karena 2 dadu, artinya ada 36, ya. 6 pangkat 2. Kemudian berapa jumlah dadu pertama itu muncul angka 3, ya kita hitung saja ini, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 1/6. Nah, kemudian probabilitas dari B. Nah, sama halnya dengan probabilitas dari A tadi. Nah, kita hitung jumlah banyaknya dadu kedua itu muncul angka 1. Nah, itu dibagi dengan NS-nya. NS-nya itu kan jumlah dari lemparan 2 dadu 36. Sekarang saya lihat dadu keduanya dia harus bernilai 1 kan. Jadi boleh seperti ini kemungkinannya, ya. 21, 31, 41, 51, 61. 6. Maka ini 1/6. Oke. 1/6 sudah selesai. Kemudian saya akan menghitung dari
PC. Ya, PC itu adalah probabilitas jumlah kedua dadunya itu dia harus bernilai 8. Ya, jumlah kedua dadunya dia harus bernilai 8. Maka di sini PC, probabilitas C, itu adalah banyaknya C kemungkinannya dari NS. NS-nya tetap 36 karena melempar dua dadu. Nah, sekarang yang saudara hitung adalah ketika saudara melempar dua dadu, ketika muncul angkanya, itu di jumlah harus dia bernilai 8. Nah, carilah kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghasilkan nilai 8. Ya, yaitu 2 dan 6. Dadu pertama muncul 2, dadu kedua muncul 6. Kalau saya tambahkan hasilnya 8. Ya. Terus kemudian berapa lagi? 3 dan 5. Kemudian 4 dan 4. Ya. 5 dan 3. Bapak, ini kan hampir sama. Ya sama, tapi kan kondisinya dadu yang pertama ini dia munculnya 5, yang dadu kedua 3. Kalau ini kan dadu pertama yang muncul 3, ini 5. Kemudian 6 sama 2. Stop. Karena tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah 5/3, 6. Ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu probabilitas A. Ya. Nah, ini probabilitas kondisional. Yaitu yang ditanyakan adalah probabilitas AB. Jika B maka A ya. Karena jika B maka A, maka ini adalah A, B. Maka kalau kita lihat rumusan dari probabilitas bersyarat, ini adalah A dan B dibagi probabilitas B. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita lihat. Kita menghitung probabilitas yang A dan B. A dan B itu maknanya muncul angka 3, tapi kalau di jumlah kedua dadunya dia bernilai 8. Nah, list dari yang bernilai 8 kan ini. Nah, yang mana yang pertamanya muncul 3? Ya cuma 1 ini kan. Nah, maka di sini adalah 1/36. Sedangkan PB-nya kita sudah ketahui, PB-nya tadi berapa? 1/6. Maka ini 1/36 karena dibagi menjadi 6/1, terbalik ya. Sehingga ini 6 kali 1 6, 36 kali 1 36. Maka ini 1/6 untuk jawaban P. Probabilitas jika B maka A ya. Oke, kemudian berikutnya adalah probabilitas jika A maka C. Oke, saya lanjutkan di sini. Ya, jadi probabilitas ketika dia ini sebentar. Probabilitas yaitu jika A maka C ya. Maka kita mengikuti prinsip dari conditional probability ya, maka dibagi PA. Seperti ini. Nah, sekarang ya kita harus mencari berapa jumlahnya ya kejadian pertama. Oh ya, tadi saya kelihatannya ada yang salah ya, karena kan B-nya itu kan yang muncul angka 2 ya. Oke, nanti saya bahas lagi untuk yang jika B maka A, tadi saya kira adalah A dan C. Nah,
A dan C itu maknanya dadu pertama muncul 3 dan di jumlah itu dia harus 8. Nah, tadi kan berapa? Hanya 1 kan 3 sama 5. Maka 1/36. Sedangkan ini PA-nya, berapakah PA-nya ketika muncul angka 3? Ya, ada 6/36. PA-nya kan tadi 1/6 toh. Maka ini 1/36 1/6, maka karena itu menjadi 6/1. Maka ini disederhanakan menjadi 1/6. Nah, saya bahas lagi untuk yang jika B maka A. Maka probabilitas dari A dan B dibagi probabilitas dari B. Nah, probabilitas dari A dan B itu maknanya ya, dadu pertama itu muncul angka 3, dadu kedua itu muncul angka 1. Berapa? Ya 1 kan? Dadu pertama muncul angka 3, dadu kedua muncul angka 1 secara bersamaan, ya kemungkinannya hanya 1 ya. Maka 1/36 ini tadi PB-nya kan tadi yang saya tulis 1/6. Maka ini hasilnya sama ya, 1/6. Oke. Sekarang saya pertanyaan berikutnya adalah probabilitas A, B ya. Ini adalah probabilitas joinnya. Ya, maka nanti akan dihitung ini menggunakan prinsip yang berkaitan ya. Tergantung nanti bisa menggunakan ini atau ini tergantung dari conditional probability yang ada di sini. Kalau ini adalah X1 maka dikaliannya adalah X1. Kalau ini X2 maka X2. Hasilnya sama saja ya. Oke. Kita lihat sekarang untuk perhitungan probabilitas join dari A, B. Misal saya menggunakan prinsip adalah A, B. Jika B maka A, maka ini pengalinya adalah probabilitas dari B. Ya. AB tadi kan sudah diketahui kan di sini. Ya, apa nilainya adalah 1/6. PB-nya tadi berapa PB-nya? PB-nya di sini tadi yang tadi saya bahas probabilitas B-nya juga 1/6. Maka 1/6 atau berapa ya? 1/6 ya. Oke. Yang muncul angka 3. 31, 32. Oh ya, 1/6. Maka ini 1/36. Oke, kemudian kita mencari probabilitas joinnya. A, C. Nah, maka ini misalkan saya punya C per A, jika A maka C, maka ini dikalikannya adalah probabilitas A. Jadi tergantung ini. Nah, CA-nya tadi kan sudah diketahui 1/6 kan, berdasarkan soal ini. Sekarang PA-nya berapa? Ya juga 1/6. Sehingga ini nilainya adalah 1/36. Kemudian muncul pertanyaan, apakah PAC kan nilainya 1/36 sama dengan PA dikali PC ya. Nah, kita lihat tadi PA itu kan probabilitasnya berapa? PA dikali PC apakah nilainya sama juga dengan ini? Nah, kita lihat PA tadi probabilitasnya /1/6. Nah, sekarang PC. PC tadi kan jumlah dadunya hanya bernilai 8 kan ada 5 per berapa? 36. Tadi hanya ada 5. Maka kalau ini saya kalikan 5 dibagi berapa? 6 3 100 216 ya. Apakah nilai ini itu sama dengan ini? Ya, kan tidak sama dengan ya, dia tidak memiliki nilai yang sama ya dengan PA maupun, sehingga ini bukan kejadian apa? Dependent ya. Itu nanti saudara bisa kaitkan ke arah sana. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, ini yang seperti yang saya sudah singgung tadi di awal terkait dengan
klasifikasi menggunakan metode probabilitas yaitu Naive Bayes, bahwa di sini ada metode yaitu metode MAP ya, maksimum posterior. Jadi nanti kita tetap menggunakan prinsip rumusan menggunakan theorem Bayes ya. Nah, tapi nanti kita akan menghitung atau mencari nilai yang maksimum. Nah, nilai yang maksimum itu akan menjadikan sebuah decision kira-kira sebuah kasus tersebut itu akan masuk ke kelompok yang mana. Karena kalau kita bicara mengenai klasifikasi, itu nanti ada kaitannya dengan kelompok yang mana sebuah kasus ini akan mengikuti, ataukah kelompok pertama atau kelompok kedua atau kelompok ketiga ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam sebuah kasus ya. Jadi di sini ada sebuah dataset atau set data yang mana set data ini memiliki atribut. Nah, apa Pak atribut? Atribut itu adalah kondisi-kondisi tertentu ya, atau biasa juga disebut dengan fitur ya. Kondisi itu akan menentukan sebuah target ya. Di mana di dalam dataset biasanya, tidak selalu ya, tapi biasanya akhir dari kolom ini adalah targetnya. Nah, contoh di baris yang pertama ini, cuacanya mendung, temperaturnya dingin, kelembapannya normal, ada angin, kira-kira dia bermain atau tidak. Nah, itu targetnya. Misalkan ini adalah dataset untuk memutuskan orang itu boleh bermain layangan atau tidak. Contohnya seperti itu. Jadi dia melihat cuacanya mendung, temperaturnya dingin, kelembapannya normal, anginnya ya. Nah, maka dia boleh melakukan permainan layangan. Misalkan seperti itu. Nah, dataset ini biasanya sudah diketahui ya. Ini ada dataset ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin meramalkan sesuatu hal yang baru ya. Yang baru misalkan saya menambahkan di sini data baru ya, misalkan hujan, dingin, tinggi, tidak ya, di mana saya uji coba di sini ini di luar dari data setnya. Nah, kira-kira keputusannya apa? Nah, keputusan ini bukan berarti keputusan ini adalah keputusan valid, karena ini adalah model klasifikasi atau biasa juga disebut dengan prediksi. Maka keputusan itu bisa valid, bisa tidak, tergantung kondisi real ketika nanti misalkan saudara meramalkan 7 hari ke depan itu misalkan cuacanya terang, temperaturnya dingin, kelembapan apa, anginnya apa, lah kira-kira prediksi dalam menggunakan metode Naive Bayes itu apa? Kalau saudara hitung adalah tidak, nah kita harus mensinkronkan atau melihat kondisi real pada hari ke-7 nanti apakah benar tidak. Nah, kalau benar tidak, maka model yang saudara bangun bisa dikatakan baik. Ya. Oke, saya berlanjut. Ini adalah dataset yang akan kita olah. Ya. Nah, kemudian kita bedakan. Ini ada sebuah atribut cuaca, atribut temperatur ya, atau fitur cuaca atau atribut cuaca, fitur atau atribut temperatur, fitur atau atribut kelembapan, fitur atau atribut angin. Dan ini adalah targetnya bermain. Oke, saya melihatnya per atribut dulu. Kita lihat atribut cuaca di sini. Ya, atribut cuaca ini di sini hanya terdiri dari berapa kondisi. Nah, kita lihat ada 1, ini kan 1 mendung, 2 dan 3. Nah, maka di sini saya membuat sebuah tabel. Cuaca itu ada mendung, ya. Di sini ada hujan, ada terang. Nah, bermainnya itu kan targetnya. Ya dan tidak. Nah, saya menganalisa. Ya, menganalisa. Ketika cuaca mendung, dia diperbolehkan bermain itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Makanya di sini ada 4 ya. Nah,
4. Maka di sini saya tulisnya 4. 4 dulu ya. Kemudian ya, saya lihat lagi di sini ya, yang mendung tapi dia tidak. Kira-kira ada tidak? Kan tidak ada kan? Maka dia 0 ya. Nah, 0. Saya tulis dulu ya. Nanti pembaginya dari mana, Pak? Lah itu nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kan 0. Oke. Kemudian saya lihat lagi hujan. Hujan di sini ya, yang memperbolehkan dia bermain hanya ada 3. Yang tidak membolehkan dia bermain ada 2. Oke. Terang di sini yang memperbolehkan bermain ada hanya 2, yang tidak ada 3. Nah, sekarang saya bagi total ya di dalam sini itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ininya per 9. Total tidak di dalam bermain ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini dibagi 5. Nah, seperti itu. Dapatlah saya probabilitas untuk atribut cuaca. Nah, saya hitung juga untuk yang temperatur per atribut. Saya ulangi lagi di sini ya, temperatur. Kita lihat temperatur di sini dia ada berapa? Dingin, panas, sama sedang saja. Kalau misalkan ada 4 ya ditulis 4 ya. Kebetulan ini hanya ada 3, dingin, sedang, sama apa? Panas. Nah, bermainnya ditulis lagi ya atau tidak. Hitung lagi. Yang dingin dia kira-kira ya ada berapa? 1, 2 ya. 3. Ada 3. Yang tidak dingin tapi dia tidak. 1. Hanya ada 1. Sekarang yang sedang dia ya 1, 2, 3, 4. Oke. Yang sedang tidak di sini 1, 2. Nah, ini ada hanya 2. Sekarang yang panas ya 1, 2. Oke, hanya ada 2 yang ya. Panas dia tidak. 1, 2. Oke. Oke. Sekarang ini kita hitung seperti yang tadi, pembaginya kan 9 ya, kan ada 9. Ini bagi 5, bagi 5, bagi 5 ya. Maka kan nanti bentuknya adalah seperti ini ya. Dinginnya ada 3/9, ada 4/9 ya. 25, 25, 1/5 sesuai ya. Cuma urutannya yang tidak sesuai. Oke, lakukan hal yang sama ini untuk kelembapan dan angin sehingga nanti diperoleh seperti ini. Nah, kalau sudah, carilah probabilitas dari yang bermain ya. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, kalau ini tadi kan pembaginya adalah ketika yang bermain ya, ianya itu ada berapa. Ketika bermain tidak, tidaknya ada berapa, kan ada 5. Sekarang saya mencari probabilitas untuk bermain ya saja. Jadi probabilitas bermain yang ya. Nah, totalnya ada berapa? Ianya ini kan ada berapa ini ianya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, ini ada 2 yang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, ini ada 2 yang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya.
Nah, maka di sini adalah 9/14 ya. Di sini ditulisnya 9/14. Yang tidak yang pasti sisanya. Bermain tidak, maka karena ini totalnya 14 kurangi 9 ya kan, berapa? 5/14. Ya, atau saudara hitung lagi yang tidak di sini kan ada berapa? Ada 5 kan? Nah, dibagi jumlah ini barisnya ada berapa? Ada 14. Oke. Kalau saudara sudah memperoleh nilai-nilai tersebut, ya, apa yang perlu saudara lakukan berikutnya adalah, jadi misalkan di sini saya punya sebuah dataset baru yang ingin saya ramalkan, ya. Kira-kira dia itu nanti menggunakan aturan Metcalfe bias ini, dia itu boleh bermain atau tidak, ya. Nah, contoh dalam kasus ini, kalau kita lihat di sini, ya, yang ingin diramalkan adalah kondisi ketika cuacanya itu adalah terang, temperaturnya dia itu dingin, terus kelembapannya dia itu tinggi, anginnya itu dia ya. Yang ditanyakan ini apakah dia boleh bermain? Nah, menggunakan prinsip dari aturan Metcalfe bias ini nanti akan bisa melakukan decision. Kira-kira dengan kondisi yang di sini itu dia diperbolehkan bermain atau tidak. Nah, rumusannya apa, Pak? Nah, kalau kita mengacu kepada ini, ya, maka kondisinya ini kan hanya ada dua kemungkinan. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Maka yang saya harus lakukan adalah mencari probabilitas ketika kondisinya X. Jika X aksen itu mewakili ini ya. Ini satu kesatuan ini saya simbolkan dengan X aksen. Jika X aksen, maka dia yaitu berapakah nilai probabilitasnya. Nah, maka apa yang perlu saya lakukan, Pak? Nah, yang perlu saudara lakukan adalah melakukan perkalian berdasarkan kondisinya. Ya, kalau kita lihat di dalam rumusan map di sini, ya, rumusan map di sini, ini dilakukan perkalian berdasarkan kondisinya. Ini adalah kondisinya, dikali nanti yang di akhirnya itu berapa. Oke, kita lihat di sini sekarang. Maka ini maksudnya adalah probabilitas ketika dia X aksen maka ya dikali probabilitas ketika dia bermain ya. Nah, kondisi ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka saudara belum melakukan perkalian. Ya. X aksennya itu cuacanya terang ya, dikali dingin ya, temperaturnya dingin ya, terus dikali probabilitas dia kelembapannya tinggi dia ya, diperbolehkan bermain, dikali probabilitas dia anginnya ada ya, maka dia diperbolehkan bermainnya, dikali yang terakhir adalah B ya. Ini itu mewakili dari rumusan yang ini, sedangkan ini sendiri di sini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat terang ya. Nah, terang ya di sini. Saya lihat kondisinya. Ketika dia terang, ya itu probabilitasnya berapa? Terang dia ya, ini probabilitasnya adalah 2/9. Maka di sini saya masukkan ya. Di sini saya masukkan 2/9 dikali dingin ya. Nah,
temperaturnya dingin, dia Y adalah 3/9 dikali 3/9. Tinggi ya. Nah, tinggi ya dia ada 3 dikali 3/9. Anginnya ada ya, dan dia bermain ya. Nah, ini ada 3/9 juga. Ya. Dikali probabilitas dia ya, bermain ya. Ada 9/14. Ini saudara kalkulator nanti akan memperoleh sebuah nilai desimal ya. Nah, nilai desimalnya adalah di sini sudah saya hitung 0,0053 ya, 0,0053. Lakukan prinsip ini yang sama perhitungannya, tapi ini diganti tidak ya. Sehingga nanti ini kan diganti tidak sekarang. Ya, ini lakukan dengan prinsip yang sama, cuma ini tidak. Tidak seperti ini, hasilnya adalah 0,0206. Setelah itu, bandingkan nilai skor antara ini dan ini. 0,053 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,0206. Ya. Maka kesimpulannya, yang lebih besar adalah yang ini. Ini kan 0053, yang ini 02. 00 sama 02, maka besar yang 02 ini. Sehingga kesimpulannya adalah dia no atau tidak diperbolehkan bermain karena nilainya adalah lebih besar yang ini. Ya, itu prinsip dari klasifikasi Naive Bayes menggunakan metode MAP ya. Nah, itu. Oke. Nanti saudara bisa mengulangi dari video yang sudah saya buat. Oke, kesimpulannya di sini bahwa metode Naive Bayes ini adalah sebuah kejadian independen bersyarat. Ya, latih ujinya sangat efisien, dua tipe data berbeda dengan algoritma berbeda, bekerja baik untuk menghindari asumsi data. Kemudian popularitas dari model generatif, tadi yang saya jelaskan, Naive Bayes menggunakan metode MAP dalam model generatif, membangun sebuah probabilitas terlebih dahulu. Ya, performansinya sangat bagus. Ya, banyak beberapa penelitian yang sudah menggunakan metode ini dan berjalan dengan baik. Ya, dan itu tergantung juga dengan beberapa kasus yang nanti apakah bisa diterapkan menggunakan metode Naive Bayes atau tidak. Oke, secara prinsip itu yang saya jelaskan pada hari ini, yaitu metode Naive Bayes secara perhitungan step by step, misalkan meramalkan sebuah kasus seperti ini. Ya, untuk pertemuan besok ya akan saya selenggarakan kuis yang kedua. Jadi mohon dipelajari bab setelah ITS kemarin, bab setelah ITS ya, bukan mulai dari awal dulu. Jadi dipelajari untuk kuis 2 ini adalah bab setelah saya ITS ya, sampai yang terakhir ini Naive Bayes ini. Nanti soalnya adalah terkait hal tersebut dan sifatnya open book ya. Besok ya, dan waktunya tidak ada toleransi. Jadi kalau memang dimulai pagi atau siang ya, jadi itu sesuai dengan yang tertera di Alitab. Oke, saya akhiri. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.